Saya sering mengawali dengan hari-hari bahagia itu selalu diawali dengan rasa syukur. Betul? Jadi kalau hidup yang kita keluhkan itu Bapak Ibu, hari ini hidup yang kita keluhkan itu jangan-jangan hidup yang orang lain dambakan. Lelah kita sekarang, capek kita hari ini, itu bisa jadi dambaan orang di luar sana. Tapi kadang kita sawang sinawang. Maka kita harus bersyukur. Lain sakartum la'azidannakum. Barang siapa yang bersyukur, insya Allah Allah akan menambah nikmatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, ini hawanya kayak mau hujan ya. Mudah-mudahan hujannya setelah ngaji ya. Coba ikuti saya Bu, biar kita ringan. Alhamdulillah. Terima kasih ya Allah. Saya masih hidup. Saya masih bisa beramal soleh. Saya masih bisa silaturahim. Saya bahagia. Alhamdulillah. Masya Allah. Ini namanya kalau bahasa psikologi itu afirmasi, Pak. Jadi yang kita ucapkan itu nanti akan mengalir ke tubuh kita. Coba Bapak Ibu kalau pagi-pagi ngeluh, itu tubuh itu hawanya negatif. Saya selalu melarang istri itu kalau pagi yang sering saya sampaikan ini penting sekali karena rasa syukur itu puncak dari kebahagiaan. Bapak Ibu, minggu yang lalu kita sudah ngaji ngapa nggih kalau lali takutnya saya ngulang lagi gitu. Semut nggih. Semut, laba-laba, lebah. Ini itu bukan yang kemarinnya bukan? Yang kemarinnya apa? Wah, lupa, lali. Oh iya, tipologi orang dalam menjalankan agama nggih. Ada ada dzalimun li nafsihi, ada muktasid, ada fastabiqum bil khairat. Oh nggih. Alhamdulillah. Hari kita akan ngaji satu hadis Bapak Ibu. Satu hadis mawon tapi penjabarannya agak panjang, nanti kita buka diskusi. Yang kemarin sudah kita singgung, yang dilaknat oleh Allah. Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim Bapak Ibu. Itu di dalam Al-Qur'an di ayat pertama itu sampai diulang 2 kali. Pertama di lafaz bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Kemudian di surat yang ketiga, ayat yang ketiga kan habis alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahman Ar-Rahim. Itu menandakan bahwa Allah itu sayang sama kita. Bahkan apa sih Ar-Rahman? Ar-Rahman itu kasih sayang Allah yang diberikan di dunia. Sedangkan Ar-Rahim kasih sayang Allah yang diberikan di akhirat. Maka ada mahasiswa itu tanya, Pak, teman saya itu Pak nggak pernah sholat, tapi hidupnya bahagia tuh Pak. Tetangga saya nggak pernah sholat, tapi ya sehat-sehat, cari rezeki gampang, terus nggak punya masalah keluarga. Kenapa? Karena dia dapat rahmannya Allah. Tapi orang-orang seperti itu belum tentu nanti dapat rahimnya Allah nanti yang di akhirat. Itu hanya khusus untuk orang-orang yang beriman. Rahim menikah Bapak Ibu. Jadi rahman itu ibaratnya kasih sayang Allah itu 100. Bapak Ibu ya. Ibaratnya kasih sayang Allah itu 100. Yang satu itu dilempar ke dunia, dibagi ke seluruh makhluknya, baik Islam, enggak Islam, beriman atau enggak beriman, baik atau enggak baik, itu dapat rahmannya Allah. Tapi yang rahimnya Allah 99 ini nanti dikasihkan di akhirat. Itu jawabannya. Nah, tapi walaupun Allah itu Maha Rahman dan Maha Rahim, Allah itu juga enggak suka kepada orang yang berbuat zalim Bapak Ibu. Nah, ini ada satu hadis, tadi pagi saya cek habis subuh, hadis ini di dalam aplikasi ngecek hadis ini sahih atau enggak, hadis ini sahih. Sahih itu hadis yang bersumber kepada Nabi dan bisa dipertanggungjawabkan kualitas hadisnya ini asli hadisnya, tidak
tidak palsu. Hadis Muslim nomor 1978, saya bacakan hadisnya, nanti kita maknai bersama. La'anallahu man dabaha li ghairillah. Allah melaknat siapa saja yang melakukan dabaha li ghairillah, sesembelihan atau tumbal kepada selain Allah. Itu yang pertama. Allah melaknat orang yang melakukan tumbal, menyembelih sesuatu, mempersembahkan sesuatu kepada selain Allah. Itu yang pertama. Allah akan melaknat. Yang kedua, wala'anallahu man awa muhditsan. Allah melaknat orang yang melindungi pelaku maksiat. Kemudian wala'anallahu man la'ana walidayhi. Allah melaknat orang yang melaknat orang tuanya. Nanti penjabarannya di bawah. Wala'anallahu man ghayyaral manar. Nah, ini yang terakhir penting nih. Allah melaknat orang yang menggeser atau merubah batas tanah. Masalah tanah itu sejak zaman Nabi Adam sampai sekarang itu jadi masalah yang rumit ya Bapak Ibu. Jadi banyak konflik itu masalah tanah. Ini kitabnya laptop Bapak Ibu. Jadi kalau ada LCD enak sebenarnya ini. Nah, bisa ditampilkan hadisnya. Yang pertama, orang yang melakukan tumbal Bapak Ibu. Bapak Ibu, perso tumbal. Ngertos nggih? Kemarin yang film KKN Desa Penari itu sempat ramai, itu juga masalah tumbal itu. Nah, tumbal itu Bapak Ibu sesuatu yang dipakai untuk menolak penyakit dan sebagainya. Itu biasanya begitu. Kurban, persembahan dan sebagainya untuk memperoleh sesuatu, kekayaan, okay? Pengelarisan, nah itu biasanya tumbal. Tumbal bisa berupa benda Bapak Ibu atau makhluk hidup yang diserahkan sebagai kurban atau persembahan untuk suatu keinginan tertentu. Jadi seperti yang kemarin saya sampaikan, ada seekor lalat. Nah, nanti saya singgung di sini lagi. Nah, tujuannya apa tumbal itu Bapak Ibu? Tumbal itu biasanya dilakukan oleh manusia untuk pesugihan, jabatan, keselamatan, terhindar dari mara bahaya segala macam. Nah, itu tumbal. Kira-kira di Indonesia anten mboten tumbal? Ada sejarah tumbal itu banyak. Sampai hari ini pun masih ada. Pengelarisan anten mboten? Wonten. Saya dikasih tahu teman saya, kalau warung makan ada penglarisnya atau enggak, Bapak Ibu sudah tahu belum? Tapi ini jangan korban ada warung laris itu ada tumbalnya, jangan. Ini cuma bocoran aja, ini pengalaman teman. Biasanya ciri-ciri warung atau tempat yang laris menggunakan pesugihan itu, kalau dimakan di tempat enak banget. Kalau dibawa pulang nggak enak. Biasanya gitu. Biasanya itu menggunakan jin yang macam-macam lah. Apalagi mohon maaf B2 babi. Nah, itu juga termasuk di DIY ini Pak. DIY ini termasuk banyak loh Pak B2-nya Pak. Menurut penelitian, kalau orang usianya udah 40 tahun, dia untuk di Indonesia itu kalau diteliti dia sudah memakan 1 ekor babi. Diteliti mulai dari misalnya penyedap, mulai dari bakso yang nggak sengaja, mulai dari sosis, segala macam makan makanan yang mengandung babi, sedikit-sedikit itu kalau sampai 40 tahun sama dengan 1 ekor babi. Itu penelitian itu. Bahkan kemarin saya diskusi sama Ustadz Ruslan dari Majelis Tarjih itu, di daerah Gamping sana ada Pak Haji, tapi nggak disebutkan haji siapa dan alamatnya di mana. Dia haji tapi punya ternak babi. Dan itu laris Pak. Kurang-kurang katanya stok untuk DIY ini kekurangan gitu. Ya biasanya stok babi itu yang paling banyak di bakso.
Atau satu itu, yang kedua, mohon maaf, di rendang. Saya nggak menyebutkan warung makan apa yang pakai rendang. Ya, teliti aja kira-kira yang pakai rendang apa. Daging sapi dicampur dengan daging babi, kan nggak ketahuan, Pak. Daging babinya misalnya 80%, daging sapinya 80%, 20%-nya babi. Bisa jadi begitu. Nah itu biasanya begitu, kalau ada pesugihan itu warungnya laris, nggak masuk akal larisnya, dimakan di tempat enak, dibawa pulang nggak enak, berubah rasa, dimakan di tempat enak. Dulu saya waktu puasa, waktu saya masih kuliah S2 atau S3 saya lupa, ada simbah-simbah jualan pecel pakai ontel itu loh, Pak. Pakai ontel, namanya mbok kering. Namanya saya nggak tahu, cuma kalau mau maghrib itu kering gitu kan. Nah, namanya mbok kering gitu. Pecelnya itu, Pak, niki nggih, pecelnya itu jarak 200 meter itu udah wangi itu loh. Wah, enak banget. Nah, kita kan sering ngantri, daripada ngantri susah, saya sama adik saya waktu itu ngekos takmir itu punya cara nitip uang 100.000 atau 200.000, ketika beli tinggal bok gitu doang. Oh ya, itu udah nitip uang gitu. Nah, tapi itu bulan Ramadan itu pesan kami terakhir, beli kami terakhir. Kenapa? Beli yang terakhir itu kan kita bawa pulang. Kita bawa pulang, kebetulan kita takmir masjid, kita makan di masjid, Bapak-bapak. Itu nggak tahu kebetulan atau memang Allah menyikap, saya nggak tahu. Ketika makan enak itu, di bawah lauk yang saya makan itu banyak sekali rambut. Rambutnya tuh bukan rambut yang panjang itu, tapi rambut yang dipotong kecil-kecil itu loh. Kecil, dan itu segini jumlahnya. Wah, sapiuan gitu loh. Ya nggak tahu apakah bok keringnya atau ada orang yang fitnah, wallahu alam. So, makanya kita harus hati-hati, tumbal itu ada. Nah, hukum tumbal itu apa? Wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuna birijalin minal jinni fazaduhum. Dan bahwasanya ada beberapa orang dari kalangan manusia meminta perlindungan atau pertolongan kepada beberapa laki-laki dari kalangan jin. Maka jin-jin itu menambah bagi mereka dosa dan kesalahan. Ini surat Jin, surat yang ke-72, ayat yang ke-6. Jadi memang Allah di sini sudah menegaskan, memang ada orang yang bekerja sama dengan jin, berkongsi, berkoalisi dengan jin. Itu ada. Tahun 2014 mungkin saya pernah cerita, adik kandung saya, laki-laki, itu sakit karena disantet. Saya kira ilmu santet itu cuma ada di Indosiar itu loh, Pak. Film Azab Ilahi itu loh. Ternyata 2014, sekitar bulan November, saya masih ingat betul itu. Adik saya datang ke rumah saya dalam kondisi pucat, nah, kemudian muntah darah. Nah, muntah darah. Saya sampai istri tak suruh ngambil ember itu, ember bekas jatuh, masih ingat saya. Kemudian saya tanya, kenapa bisa begini? Ya, dia menyebutkan ada seorang perempuan yang ngajak nikah, tapi adik saya nggak mau. Daerah sana, daerah jauh lah, gitu. Daerah jauh. Jadi kemudian si anak, kemudian ada nomor teleponnya enggak? Ada nomor teleponnya. Saya telepon langsung, perempuannya ngaku. Adiknya Ustadz Nurdin, kan kebetulan itu memang santri kita, mahasiswa kita juga. Adik saya juga dosen waktu itu sudah mulai ngajar gitu. Sama gurunya, sama ustadznya kayak gitu, suul adab tuh, cintanya ditolak, dukunnya bertindak. Masya Allah. Adiknya Pak Nurdin itu baru saya puasain 1 hari. Kalau saya mau, saya puasain 41 hari. Gila itu adiknya Pak Nurdin. Nah, itu fakta, itu real itu. Ngomong kayak gitu, itu di depan polisi. Saya mengambil polisi juga sama. Karena itu pelanggaran dan itu bisa mengancam nyawa. Tapi sihir itu nggak bisa dibawa ke pengadilan. Tapi itu ada gitu loh. Puncaknya sihir nanti ketika ada Dajjal. Nah, itu puncak sihir. Ya, Nabi Musa tongkatnya itu juga sihir, melawan sihirnya si Fir'aun. Nah, itu ada, Pak. Bahkan perempuan ini, perempuan yang saya telepon, kamu apain adik saya ini? Ngaku dia itu, tolong hentikan gitu. Saya dikasih tahu, coba Bapak baca ini, baca ini, baca ini. Sembuh, karena yang bikin dia kok. Bikin dia pakai Quran. Dia itu bisa menghafal 5 juz
1 bulannya. Perempuan itu Bu, hafal Quran tapi jahatnya melebihi mak lampir. Nah, ada orang yang berkongsi, berkoalisi dengan jin, itu ada. Apalagi menjelang pemilu seperti ini Pak, supaya aura apa aura ketokohannya itu, karismanya, nah, itu ada. Hati-hati. Nah, dalam surat Al-An'am ayat 126, Allah berfirman, saya bacakan artinya mawon, dan ingatlah hari di waktu Allah menghimpunkan mereka semuanya nanti di hari kiamat, dan Allah berfirman, hai golongan jin, sesungguhnya kamu telah banyak menyesatkan manusia. Lalu berkatalah kawan-kawan orang-orang yang dulu berkoalisi bersahabat dengan jin, ya Tuhan kami, sesungguhnya sebagian daripada kami telah dapat kesenangan dari sebagian yang lain. Karena saling menguntungkan antara jin dan manusia tadi, saling bekerja sama. Kemudian apa kata Allah? Allah berfirman, neraka itulah tempat diam kamu. Jadi balasan orang yang bekerja sama dengan jin itu neraka jahanam. Khalidina fiha, kata Allah di sini. Terangannya khalidina fiha, kekal selamanya di dalam neraka. Illa masya Allah, kecuali orang yang dikehendaki oleh Allah. Entah sekian berapa tahun di neraka udah diangkat, kayaknya bersih ini, itu terserah Allah. Tapi kalau Allah, kita kalau sudah beramal soleh itu wajib masuk surga, mboten Bapak Ibu? Kita sudah beramal soleh, sholat sampun, puasa sampun, saudara wajib masuk surga napa mboten? Wajib. Sinten yang mewajibkan? Hah? Nah, tergantung. Allah itu namanya dalam bahasa Arab itu sifat jaiznya Allah. Jadi kita masuk surga itu bukan karena amal soleh kita, tapi karena rahmat Allah, kasih sayang Allah. Karena faktanya ada, mohon maaf, seorang pelacur yang dia bisa masuk surga. Ada. Tapi ada orang yang ahli ibadah masuk neraka. Jadi mboten wajib. Makanya banyak-banyaklah beramal soleh, karena kita nggak tahu amal yang mana yang bisa mengantarkan kita ke surga. Seperti tadi seorang PSK tadi masuk surga hanya karena apa? Karena ngasih minum anjing yang kehausan. Kemudian kata Nabi, Allah mengampuninya. Nah, gitu. Selanjutnya, innama harrama alaikumul maitata waddama walahmal khinziri wa ma uhilla bihi li ghairillah. Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi. Bangkai itu haram kecuali bangkai ikan, bangkai belalang, Bapak Ibu. Dan sesembelihan yang dipersembahkan kepada selain Allah. Nah, ini yang terakhir, wa ma uhilla bihi li ghairillah. Jadi tumbal itu jelas sekali sangat diharamkan karena bagian dari syirik, dan syirik itu termasuk dosa yang oleh Allah itu dosa besar dan susah untuk diampuni. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa perbuatan syirik, dan dia mengampuni dosa-dosa selain syirik. Dalam tafsir Ibnu Katsir itu disebutkan yang dimaksud Allah tidak mengampuni dosa syirik itu, bukankah Allah Maha Pengampun? Iya, tapi khusus untuk pelaku syirik Allah tidak bisa mengampuni kecuali dia bertobat sebelum dia meninggal. Maksudnya apa? Misalnya ngenten Bapak Ibu, ada orang mencuri, belum sempat tobat dia meninggal, itu ada kesempatan untuk diampuni Allah. Taruh di neraka dulu 1 bulan misalnya. 1 bulannya akhirat loh, ya. Padahal satu harinya akhirat 1000 tahun dunia. Kalau 1 bulannya akhirat dihitung sendiri berapa tahun. Ada orang, mohon maaf, misalnya memfitnah, menghunjing, menghibah, kemudian belum sempat minta maaf, belum sempat tobat, meninggal, masuk neraka. Itu ada kesempatan diselamatkan oleh Allah, tapi nggak tahu berapa lama di neraka. Tapi orang yang meninggal belum sempat, orang yang berbuat syirik belum sempat tobat, kemudian dia keburu meninggal, kemungkinan untuk diampuni Allah tidak ada. Maka Bapak Ibu yang di rumah punya jimat, itu jimat itu termasuk bagian dari syirik. Percaya, oh ini bisa melindungi saya. Saya sama Bu Gemu kemarin waktu Bu Gemu ketua LPPI itu, Unisa itu hampir setiap hari ada yang kesurupan.
Dan setiap yang kesurupan itu perempuan. Setelah kita teliti, kenapa sih kok ini banyak orang kesurupan? Ternyata yang kesurupan ini yang punya jimat. Jadi perempuan-perempuan ini sama bapaknya itu dianggap wanita yang lemah. Kalau ke Jogja biar selamat, nih baca ini. Sampai baca saya tuh mantra-mantranya itu. Coba lihat saya gitu. Ada yang bawa kalung, ada yang bawa cincin, gelang yang terbuat dari tulang binatang apa. Gitu. Nah, ternyata yang kesurupan rata-rata yang punya seperti itu. Nah, makanya hati-hati Bapak Ibu. Nah, tuh makanya kemarin Bapak Ibu saya sudah menyinggung ya, ada orang masuk neraka dan masuk surga hanya karena seekor lalat. Saya ulang ceritanya, dalam Salman Al-Farisi itu menceritakan bahwa ada satu kampung yang di situ penyembah berhala. 2 orang lewat Bapak Ibu. Mau lewat yang satu, pertama lewat, kemudian dicegah. Kamu mau kemana? Mau lewat. Tidak bisa. Kamu boleh lewat ketika kamu sudah menyerahkan kurban kepada berhala saya ini. Wah, itu kata orang yang di situ. Saya tidak akan berkurban kecuali kepada Allah, kata orang yang pertama tadi. Saya tidak sudi berkurban kepada selain Allah. Kemudian dalam riwayat itu disebutkan orang itu dibunuh. Orang yang kedua kan tahu, orang yang pertama dibunuh takut kan? Kamu mau lewat? Iya. Tapi kalau kamu nggak berkorban, kamu nggak bisa lewat. Kamu mau berkorban? Saya pengen berkorban, tapi saya nggak punya apa-apa. Sapi nggak punya, onta nggak punya, kemudian domba nggak punya. Kemudian kasih solusi, nggak apa-apa kamu korban walaupun seekor lalat. Kemudian, alah cuma seekor lalat kok. Gampang, nyari sebentar dapat lalat, dipotek kepalanya, prak gitu. Nih korban saya untuk berhala kamu. Habis itu orang itu lewat. Selamat. Dalam dalam hadis itu disebutkan orang yang pertama masuk surga, yang kedua masuk neraka. Hanya karena gara-gara seekor lalat Bapak Ibu. Itulah pentingnya kita menjaga diri untuk tidak terjerumus kepada kemusyrikan. Yang kedua, orang yang melindungi pelaku kejahatan termasuk orang yang dilaknat oleh Allah. Barang siapa yang membuat atau melakukan suatu kejahatan dan melindungi orang yang berbuat jahat tersebut, maka dia mendapatkan laknat Allah, laknat orang-orang yang melaknat, laknat malaikat, dan laknat manusia seluruhnya. Ini ancamannya luar biasa. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima darinya ganti dan tebusan apapun. Bahayanya kita melindungi pelaku kejahatan. Melindungi pelaku kejahatan, apalagi bagian dari konspirasi kejahatan. Ya, seperti kasus apa? Sambo. Wah, itu luar biasa itu. Ada relasi kuasa, bawahan kan nggak berani nolak atasan. Jenderal bintang 2 kok tembak ya, nggak mungkin nolak itu. Makanya nanti akan disidang apakah yang barada yang di bawahnya itu termasuk tersangka atau tidak, nanti pengadilan yang membuktikan. Tapi dalam relasi kuasa itu nggak bisa nolak. Jenderal kalau nggak nembak, kamu ditembak misalnya begitu. Dan apalagi kalau di situ terbukti merekayasa, dan kemarin sudah ada beberapa jenderal, beberapa polisi yang juga dipecat kan, karena terlibat dalam melindungi kejahatan. Ternyata diperingatkan oleh Allah, ini hadisnya sahih, Bukhari dan Imam Muslim. Kalau hadis sudah diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, derajat kesahihannya itu nomor 2 setelah Al-Quran. Nggak main-main ini melindungi kejahatan. Nabi aja pernah bilang, kalau anakku mencuri, aku yang akan motong tangannya. Itu Nabi. Nah, kemarin ada kasus anaknya melakukan, seorang kiai punya pondok pesantren besar, anaknya melakukan kesalahan, dihalang-halangi oleh bapaknya. Ada kan? Lah, dia Nabi bukan, Rasul bukan. Nabi aja, Rasul Nabi Muhammad aja, kalau anakku melakukan kejahatan, mencuri misalnya, saya yang akan motong tangannya. Maka ketika anak kita salah, kalau memang itu salah, biarkan hukum yang memprosesnya. Serahkan. Jangan dilindungi walaupun itu anak kita. Ini ancamannya tadi. Saya agak cepat mawon. Nah, kejahatan itu bukan hanya kejahatan yang besar, misalnya membunuh, zina, rampok, dan sejenisnya. Kalau Hasan Al-Basri itu, Bapak Ibu, Hasan Al-Basri itu ditanya tentang apa yang disebut kejahatan, beliau menjelaskan para pembuat fitnah mereka juga termasuk pelaku kejahatan. Al-fitnatu asyaddu minal qatl, itu Quran. Bahwa fitnah itu lebih kejam daripada
pembunuhan. Kenapa? Karena dampak fitnah itu bisa menyebabkan peperangan yang lebih besar dan dampaknya pembunuhannya lebih banyak. Maka hati-hati dengan lisan kita, mulut kita. Kalau memang berita itu belum benar, maka jangan di-share dulu, tabayun dulu, dicek dulu, di cross check dulu. Betul napa mboten niki beritane? Nah, pun disampaikan dulu, jangan disebarluaskan dulu. Tuh agak cepat aja. Nah, yang ketiga, orang yang melaknat, yang dilaknat oleh Allah adalah orang yang melaknat orang tuanya. Apa ada? Nah, coba kita cek. Dalam hadis Imam Bukhari dan Imam Muslim, ini hadisnya sahih juga, termasuk dosa besar, yaitu seseorang yang mencela dua orang tuanya. Mereka bertanya, wahai Rasulullah, wa kaifa yal'anu yasubur rajulu abar rajuli. Nah, mereka bertanya para sahabat, wahai Rasulullah, nopo anten tiang yang mencela orang tuanya sendiri, yang supaya mbak kok dicela, nopo nggih wonten tiang ngoten niku. Apa ada orang yang mencela kedua orang tuanya sendiri? Jawab Nabi, apa ada? Jawab Nabi, ya, yaitu mereka yang mencela bapak orang lain, lalu orang lain itu mencela bapaknya, orang yang mencela ibu orang lain, dan orang lain itu mencela ibunya. Jadi gini Bapak Ibu penjelasannya, kalau kita mencela orang tua lain, maka anaknya itu yang kita cela tadi akan mencela orang tua kita. Gimana? Karena biasanya kayak gitu yang berlaku, khususnya di anak-anak itu. Kalau ada anak mencela orang tua, nanti anaknya nggak terima, anaknya ikut mencela orang tua kita. Makanya ketika orang tua itu walaupun bukan orang tua kandung Bapak Ibu, tetap hukumnya harus dihormati, tidak boleh dicela. Karena ini ancamannya termasuk orang yang akan mendapatkan laknat dari Allah adalah orang yang mencela orang tua. Baik. Nah, next, yang keempat, yang terakhir, nanti kita buka tanya jawab. Orang yang mendapatkan laknat Allah yang terakhir adalah Bapak Ibu, orang yang menggeser batas tanah. Batas nih kalau yang Jawa ini kok ya, batas tanah digeser. Ada enggak kayak kira-kira kayak gitu tuh? Ada. Tapi enggak di sini toh? Ada. Di Lampung ada. Tetangga saya. Alhamdulillah. Saya enggak menyebutkan namanya, tapi bisa banyak pelajaran yang dipetik. Orang lain. In ahsantum li anfusikum. Itu surat Al-Isra ayat 7. Ketika kamu berbuat baik untuk orang lain, sesungguhnya engkau berbuat baik untuk diri kamu sendiri. Ketika kita memberi Bapak Ibu, sesungguhnya kita sedang menerima. Berilah sebanyak-banyaknya, maka engkau akan menerima juga sebanyak-banyaknya. Ketika menerima, ada teori sedekah yang kemarin sudah saya sampaikan. Ketika kita memberi, anggaplah yang kita beri sedikit, supaya kita tidak merasa sudah banyak amal kita. Tapi bagi yang menerima, walaupun pemberian itu sedikit, anggaplah yang sedikit itu banyak. Jangan gor koyo ngono wae kok dineh. Oke, nang omah wae yo anten ono. Ini namanya enggak berterima kasih. Nah, in ahsantum li anfusikum. Jika engkau berbuat baik untuk orang lain, maka sesungguhnya engkau berbuat baik untuk dirimu sendiri. Nah, kemudian dalam hadis dalam surat Al-An'am ayat 160 Allah juga berfirman, barang siapa yang berbuat kebaikan mendapatkan balasan 10 kali lipat amalannya. Bahkan di dalam surat yang lain disebutkan satu kebaikan akan menumbuhkan 7 batang. Setiap batangnya menumbuhkan 100 butir atau buah. Berarti pinten niku dadose? 700. Kayak nanam padi itu loh Bapak Ibu. Saya juga gumun tuh padi disebar, tanam. Waktu nanam itu kan paling 5 batang. Tapi ketika sudah mau panen itu ternyata jadi ombyokan itu loh Pak. Dan setiap butirnya itu Masya Allah. Satu kebaikan akan melahirkan 7 batang. Per batangnya ini melahirkan berapa? 100 kebaikan. 100 buah. Nah, Masya Allah itu. Nah, Bapak Ibu, kalau kita muslim yang baik, muslim yang sehat, itu orangnya orang yang nyah nyoh. Oke?
Orang balik kebalikannya nyah itu apa? Jaluk terus itu kebalikannya nyah nyoh nyah nyoh. Nah, Dermis. Nah, orang yang baik itu nyah nyoh nyah nyoh ndak eman. Itu orang yang baik. Saya kebetulan beberapa hari ini sedang senang membaca peta Palestina. Saya cari di Google Map. Nah, saya ketik Palestina. Ternyata di Google Map itu kata-kata Palestina sudah tidak ada. Yang muncul itu Israel. Udah nggak ada, dicek itu udah nggak ada. Yang tersisa cuma jalur Gaza. Tinggal dikit itu, tinggal dikit. Yang saya cari itu di situ ada danau dan laut mati. Ya saya lagi nyari itu sebenarnya. Kok ketahuan kok Palestina kok nggak ada ya? Ini kalau ada LCD saya tampilkan petanya. Di Palestina itu Bapak Ibu ada namanya Danau Galilea atau bahasa lainnya Danau Tiberias. Bahasa Arabnya Danau Tobariyah. Ini danau yang disebutkan hadis Nabi sebagai tanda akhir zaman. Kalau danau ini sudah surut, maka Dajjal akan turun. Nah, tapi hari ini kita nggak ngomongin Dajjalnya. Kapan-kapan lagi itu masalah Dajjal. Danau itu dalamnya cuma 43 meter. Panjangnya 21 kilo, lebarnya 13 kilo. Itu Danau Galilea. Danau Tiberias atau Tobariah bahasa Arabnya. Di situ yang hebat itu Bapak Ibu, semua flora fauna, hewan-hewan yang di laut air itu hidup. Maka pengikutnya Nabi Musa, Nabi Isa itu dalam beberapa sejarah itu disebutkan banyak yang menjadi nelayan di situ, mengambil ikan di situ. Nah, nggak jauh dari Danau Tobaria, Danau Galilea itu juga ada laut namanya Laut Mati. Mirip danau tapi lebih besar. Namanya Laut Mati. Panjangnya 67 kilo. Kalau tadi Danau Galilea berapa? 21 kilo. Kalau Laut Mati itu panjangnya 67 kilo. Lebarnya itu kalau tidak salah hampir 25 kilo. 18 sampai 25 kilo. Lebih luas nggak? Kalau Danau Galilea tadi dalamnya pinten 43 kilo, 43 meter. Danau Laut Mati itu kedalamannya lebih dari 300 meter. Berarti lebih besar, panjang, lebar, dalam. Tapi di situ tidak ada satupun makhluk hidup. Karena disebut Laut Mati. Dua sungai ini, dua danau ini, Danau Galilea sama Laut Mati ini, karena danau itu disebut laut karena lebih besar, itu mendapatkan aliran sungai air yang sama. Dua danau ini dapat aliran air dari mana? Dari sungai Yordania, tetangganya Palestina. Jadi dapat aliran itu. Walaupun dapat aliran sungai yang sama, Bapak Ibu, ada yang menarik. Di situ kehidupannya berbeda. Di Laut Mati tidak ada makhluk hidup. Di Danau Galilea banyak makhluk hidup. Pertanyaannya, kenapa di Galilea, di Danau Tiberias itu banyak makhluk hidup? Ikan-ikan jenis flora fauna itu banyak. Di kanan kirinya ini ada fotonya sebenarnya. Itu tumbuh-tumbuhan hijau itu seger banget. Udaranya sejuk sekali di Danau Galilea. Itu danau yang menjadi sumber perairan kehidupan orang-orang Palestina dan Israel. Jadi air bersih, air minum dari Danau Galilea. Kenapa bisa bersih, sejuk, banyak ikan-ikannya di Danau Galilea atau Danau Tiberias ini? Karena Tiberias atau Danau Galilea ini mengalirkan lagi airnya ke sungai-sungai kecil. Dialirkan lagi. Jadi airnya itu sehat. Dialirin lagi. Bersih. Jadi hidup binatang-binatang, hewan-hewan pada hidup. Sedangkan di Laut Mati, Bapak Ibu. Di Laut Mati itu air yang masuk, itu nggak dialirkan lagi. Sehingga kadar garam di Laut Mati itu tertinggi di dunia nomor 1. 33-34% kadar garam nih loh. Sampai banyak garam ini kok Pak. Tirasin renang temeriko nih kok mboten tenggelam. Mboten pelampung, jadi tenggelam karena kadar garamnya sangat tinggi. Maka disebut Laut Mati karena tidak ada makhluk hidup. Orang yang rohaninya mati itu yang nggak mau menyalurkan apa yang diterima.
laras dapat. Nah itu contohnya itu. Contohnya semut itu loh. Senangnya ngumpulin, ya, nggak tahu ini dimakan atau enggak. Pelitnya luar biasa, nggak mau berbagi. Berarti dia rohaninya mati. Disebut laut mati kamu ya, karena nggak mau berbagi. Dan di laut mati ini Pak Bu, itu baunya itu busuk, nggak enak baunya. Itu beberapa sumber mengatakan demikian. Jadi orang yang bahil, medit, pelit, nggak mau berbagi, itu laut mati. Laut mati itu apa? Ya, karena dia nggak disalurkan lagi. Padahal di dalam Al-Quran itu Bapak Ibu, mana kosot sodakotum mimmalin, tidaklah sedekah mengurangi harta. Jadi kalau saya dapat gaji bulanan itu sama istri, sempatkan transfer ke orang tua, harus dipaksa sebelum nanti kepake yang lain. Yakinlah transfer kita ke orang tua nggak akan ngurangi rezeki kita. Selalu menekankan itu, karena ATM yang pegang semuanya istri, karena istri itu bendahara saya. Kalau mau beli bensin aja Pak, itu minta istri. Itu lebih aman Pak, supaya nggak macam-macam Pak laki-lakinya. Kalau biar nggak macam-macam, kalau dimodali laki-laki itu bahaya Pak Ibu. Makanya udah ATM-nya kasih. Nah, itu salah satu ikhtiar. Nah Bapak Ibu, itulah mudah-mudahan kita bisa menjadi danau Galilea, bukan laut mati. Ini contoh real yang ada di kehidupan kita, bahwa berbagi, memberi, itu tidak akan mengurangi rezeki kita, bahkan akan menjadikan kita lebih bahagia, lebih hidup, lebih sehat jasmani, rohaninya, lebih sehat mentalnya. Insya Allah. Amin ya robbal alamin. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada salahnya itu murni karena kekhilafan saya masih banyak belajar, dan mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Terima kasih. Saya tutup dulu, jika ada pertanyaan nanti dibolehkan. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo jika ada pertanyaan sambil dibujuk, pas sudah habis minumnya. Monggo. Oke Ibu, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makanya karena orang tua saya belas itu sering sedih, betul mengapa dulu saat yang berbagi kepada orang tua, mengapa saya tidak berbagi material atau uang kepada orang tua, itu disebabkan dulu anak saya masih kecil-kecil, masih membutuhkan. Sekarang anak sudah besar, sudah bisa mencari uang sendiri, saya punya pensiun, tapi saya tidak bisa memberi orang tua. Bagaimana caranya saya bisa memberi orang tua? Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penting saya kalau nangis ini. Saya tuh meninggal ibu saya 2019. Saya baru bisa benar-benar berdiri itu tahun ini. Saya itu di Unisa ngajar rukti jenazah. Cara memandikan jenazah, mengkafani jenazah, mensolati jenazah. Tapi saya nggak bisa melakukan itu untuk ibu saya. Penyesalan saya juga luar biasa. Kenapa? Ibu saya meninggal habis subuh di Lampung. Saya masih di Jogja. Ditelepon, ibu sudah tidak ada. Saya ya Allah luar biasa tuh, kaki ini kayak udah nggak ada tulangnya Bapak Ibu, langsung ngelupruk gitu kayak lap itu loh, kayak jampel itu. Udah, terus saya habis itu langsung cepet-cepet, istri saya kok malah duduk, saya marahin, ayo cepet, kok malah duduk gitu. Kata istri saya, ya kan harus pesen tiket dulu. Saya lupa, Jogja, Lampung itu tak kira cuma satu kampung. Ternyata ketika pesen tiket Bu, itu tiket ada itu jam 6 maghrib. Bayangkan, kira-kira boleh nggak menunda penguburan sedangkan itu meninggal habis subuh? Kan nggak baik menunda. Maka dengan berat hati, dengan mengucapkan bismillah, kuburkan segera ibu saya. Sampai hari ini, Masya Allah penyesalan itu. Ya, sedekah itu kalau nggak dipaksa, itu nggak akan sedekah gitu. Maka sedekah itu bukan ketika kita punya. Ciri-ciri orang beriman tuh dia sedekah baik dalam kondisi lapang maupun sempit. Maka sempatkan walaupun sedikit, nggak harus banyak. Yang bernilai ibadah itu bukan jumlahnya yang banyak,
Tapi nilai dari pemberian itu loh. Gaji kita 10 juta, ya, ngasihnya 5 juta, tapi nggak istiqomah. Lebih baik gaji kita 3 juta, tapi setiap bulan 250. Ada nilai ibadah. Nah, ketika orang tua sudah meninggal, bagaimana sedekahnya? Bisa sedekah jariah yang diatasnamakan orang yang sudah wafat. Misalnya, sedekah ke yatim piatu diatasnamakan orang tua. Itu bisa. Atau misalnya sedekah yang hebat lagi itu sedekah air atau sedekah jalan. Itu hebat lagi. Air misalnya ya, Bapak Ibu, itu ada hadisnya. Air ngasih air minum 1 gelas aja pahalanya luar biasa. Apalagi ada masjid, Bapak Ibu, yang belum ada sumurnya. Saya aja yang bangun sumurnya. Saya atasnamakan ibu saya sudah meninggal. Insya Allah sampai. Oh, ini nggak ada jalan menuju masjid. Ini nggak ada jalan yang untuk lewat orang. Saya kasih jalannya. Selama sumur itu digunakan untuk kebaikan, selama jalan itu dipakai untuk kebaikan, sampai kapanpun pahala itu akan terus mengalir. Saya Nggih. pernah menitip uang untuk Nggih. sahabat kita atau Ustaz. Ini titip saya untuk suami saya karena suami saya juga sudah meninggal. Itu sahabatnya gini, saya nggak mau buku-buku orang mati. Jadi ibu saja yang berjawab itu sahabatnya. Itu salah satu saya bisa. Nggih. Ya, ya mereka punya pendapat sendiri, mungkin punya alasan sendiri. Punya alasan sendiri, saya nggak tahu alasannya apa. Tapi ketika orang itu meninggal, 3 perkara yang tidak terputus. Ya, yang pertama apa? Sodaqotun jariyah, ya. Kemudian ilmu dan anak yang soleh yang mendoakan orang tua. Anak ini di situ menggunakan kata wa. Kalau bisa sedekah, pakai sedekah. Kalau nggak bisa pakai ilmu. Kalau nggak bisa pakai anak. Jadi bisa salah satu, bisa salah satunya. Dan anak ini tidak harus anak kandung. Bahkan mahasiswa, murid termasuk anak kita. Jadi nggak masalah. Nggih, dia sampaikan. Dan istighfar kita, Bapak Ibu. Itu memang ada perdebatan di situ. Tapi masalah sampai atau enggak itu urusan Allah. Beres? Allah. Tapi bismillah ini saya niatkan untuk ibu saya. Ini saya niatkan untuk istighfar. Dan istighfar itu termasuk sampai. Saya kalau habis sholat itu ya, itu saya assalamualaikum mama. Assalamualaikum mama. Assalamualaikum. Ya Allah, sampaikan salamku untuk mama. Habis itu saya bacakan Allahumma gfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Assalamualaikum ya Rasulullah. Kan biasanya gitu ya kalau di makam ya, makam Rasul takziah atau umroh itu Assalamualaikum ya Rasulullah. Saya ke makam ibu saya, Assalamualaikum mama. Astagfirullah wa atubu ilaih. Astagfirullah wa atubu ilaih. Ya, biasanya itu saya kalau untuk istighfar itu tak terbatas. Saya biasanya setiap habis 5 waktu. 5 waktu istighfar. Dan sedekah jariah itu kita kan anak aset. Jadi apa yang kita lakukan, kita sedekahkan, insya Allah orang tua juga akan memetiknya. Insya Allah. Wallahu alam bisawab. Kalau saya salah, ini karena kelemahan saya, tapi setidaknya itu yang saya pahami dan saya yakini, insya Allah Allah akan menilai nanti. Masalah sampai atau enggak itu nanti Allah yang jelas di situ kita tidak akan yang tidak bertentangan dengan syariat. Yang penting di situ. Ngonten. Apalagi sedekah manfaatnya untuk orang lain banyak. Ngonten, ada lagi? Jam berapa nih, Bu? Nah, kalau ada lagi boleh 1, 2. Oke. Enggak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita karena kan adalah orang tua orang lain. Nah ini terjadi mas pada siswa itu loh kan. Pada siswa saya juga SMP mas biasa. Itu pasti kalau manggil temannya tuh Pri, Joko, Pri, itu loh. Kita kan manggil orang tuanya. Memang kita jangan menasihati ya udah. Nah ini saya di sini menyampaikan. Ini ngomong kan itu bapak-bapak kan putra ayah. Nah, titiplah untuk dinasihati juga gitu loh. Itu mungkin juga bukan menurut saya, tapi generasi sekarang itu seperti itu loh, menyepelekan hal seperti itu. Tapi ternyata kan ada bisa ya. Oke, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Jadi Quran itu sudah jelas Bapak Ibu. Ini di sini ada, coba saya tadi nggak saya baca, tapi mudah-mudahan di sini masih. Nah ini
Di sini di surat Luqman ayat 14. Wawasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin, dan seterusnya. Dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah. Dan nanti menyapihnya, memberikan ASI selama dua tahun. Selama 2 tahun. Nah, di situ Bapak Ibu, memang sekarang itu krisis moral itu melanda. Suul adab itu banyak sekarang di tingkat anak-anak itu. Biasanya pengaruhnya ini loh Bapak Ibu. Ini loh pengaruhnya Bapak. Kita harus ketat. Lebih mudah nyapih ASI daripada nyapih HP. Ini pengaruhnya lebih besar ini. Saya itu paling ingat kalau kita ke kampus mau lewat tangga, rebutan lift itu, padahal di situ ada ibu-ibu sepuh yang pengen lift. Itu nggak didulukan. Itu sering terjadi. Suul adab. Saya waktu di kampus, mana saya nggak nyebutkan, sedang jalan begini Bapak Ibu. Ini sepatu saya keinjak sampai lepas, sampai mau jatuh saya. Kemudian saya duduk sambil benerin sepatu, saya nunggu gitu kira-kira dia mau minta maaf enggak. Saya liatin, dia cuma ngeliatin saya gitu loh. Itu juga ada, degradasi moral namanya. Ini terjadi kenapa? Karena pengaruh teknologi termasuk gadget itu. Monggo kita nggak boleh memanggil nama, apalagi dengan budaya ketimuran Indonesia langsung menyebut nama itu bagian dari suul adab, adab yang jelek. Nah, makanya sebaiknya mengambil, makanya Nabi Muhammad aja dipanggilnya ya Rasulullah. Bahkan Rasulullah memanggil istrinya apa? Ya Humairah, pipi yang kemerah-merahan. Ini adab. Adab. Jadi tidak boleh memanggil nama langsung. Apalagi di pesantren itu nggak boleh memanggil nama langsung, itu nggak boleh. Bahkan ke seniornya tuh Kang. Panggilnya Kang. Itu adab tuh begitu. Adab. Sama bawahan pun sama. Jadi mudah-mudahan anak-anak kita, Bapak Ibu yang bertugas sebagai dosen maupun guru, senantiasa diberikan kesabaran mendidik generasi penerus ini, sehingga nanti kita bisa melahirkan generasi-generasi emas untuk Indonesia yang semakin baik tentunya. Ya, itu saya kira yang bisa saya sampaikan. Tidak banyak, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekali lagi, jika ada kesalahan, saya mohon maaf karena saya masih harus banyak belajar. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nurdin, mohon ditunjuk Pak. Iya. Ibu-ibu yang hadir kajian pada Pak ini, insya Allah bisa menambah hasanah kita untuk kita lebih berbuat baik, untuk bekal kita nanti. Jadi apa yang kita sampaikan tadi dan tahu semuanya bagaimana orang yang akan dilaknat oleh Allah SWT. Mudah-mudahan kita tidak termasuk golongan orang yang dilaknat, karena kita sudah belajar sama Bapak Ibu yang saya hormati, karena sudah purna, artinya waktunya sudah cukup. Sekali lagi saya mohon maaf apabila dalam menerima kehadirannya yang berkenan banyak kekurangannya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Insya Allah bulan depan kalau tidak salah tanggal 3 nih. Gantian ini. Insya Allah saya tidak akan memberi, artinya ini sudah pemberitahuan Sabtu minggu pertama tanggal 3 insya Allah mudah-mudahan tidak ada ya, bersamaan dan itu ya nanti pulang di kamu malih dan panggil lagi umur panjang berkah ya. Amin. Mari kita tutup kajian pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah.